Pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kompetensi dasarnya dia 3.3 menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Sedangkan tujuan pembelajarannya memahami hukum pewarisan sifat, menjelaskan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang saleh dan saleha. Apakah kalian di rumah sudah mengerjakan sholat duha dan murojaah? Jika belum, nanti kalian kerjakan ya. Oke, pagi hari ini bertemu lagi dengan Ibu Nana dalam pelajaran IPA. Pagi hari ini materi yang akan Ibu ajarkan adalah tentang pewarisan sifat, di mana pewarisan sifat ini ada dua, yaitu yang pertama tentang monohibrid dan yang kedua tentang dihibrid. Untuk yang pertama ini Ibu akan menjelaskan tentang monohibrid yang dominasi penuh. Monohibrid. Sini monohibrid yang pertama adalah monohibrid dominasi penuh. Contoh soal. Disilangkan bunga mawar merah dengan bunga mawar putih dengan genotip M besar disilangkan dengan M kecil. Dapatlah keturunan pertamanya M besar M kecil, yaitu 100% berwarna merah. Kemudian F2-nya F1 disilangkan dengan sesamanya. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Kemudian kita buatkan kotaknya agar lebih mudah mencarinya. Kita tuliskan M besar M kecil, M besar M kecil, M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, M kecil M kecil. Dapatlah rasio fenotip, yaitu bunga mawar merah banding bunga mawar putih, di mana bunga mawar merah 3, putih 1. Kemudian rasio genotip, kita masukkan saja simbol-simbolnya. M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, M kecil M kecil. 1 banding 2 banding 1. Sehingga rasio fenotip 3 banding 1 dan rasio genotip 1 banding 2 banding 1. Untuk persilangan yang kedua, monohibrid yang intermediate. Contoh soalnya, disilangkan kucing rambut hitam dengan kucing rambut putih. Dapatlah genotip H besar, H kecil, H kecil. Kemudian pilih pertamanya H besar, H kecil, di mana hasilnya adalah 100% berwarna abu-abu. Kemudian untuk F2-nya, F1 disilangkan dengan F1, mana H besar H kecil disilangkan dengan H besar H kecil. Kemudian kita buatkan lagi kotaknya agar lebih gampang mencarinya. Kita tuliskan H besar H kecil, H besar H kecil, kemudian disilangkan hasilnya besar H besar, H besar H kecil, H besar H kecil, H kecil H kecil. Dapatlah rasio fenotip, yaitu kucing berambut hitam berbanding rambut abu-abu dan berbanding putih. Hitamnya 1, abu-abunya 2, dan putihnya 1. Kemudian rasio genotip, kita masukkan saja simbol-simbolnya. H besar, banding H besar H kecil, banding H besar H kecil, banding H kecil H kecil.
1:2:1. Sehingga kesimpulan dari persilangan ini bahwa rasio fenotip 1:2:1, kemudian rasio genotipnya 1:2:1. Baiklah anak-anak, dari pembelajaran tadi dapat diambil kesimpulan bahwa untuk monohibrid dominasi penuh, rasio fenotip dan genotip hasilnya berbeda, yaitu untuk fenotipnya 3:1 dan genotipnya 1:2:1. Sedangkan untuk monohibrid yang intermediate, rasio fenotip dan genotipnya hasilnya sama, yaitu 1:2:1. Oke, setelah Ibu memberikan kesimpulan, tugas kalian di rumah adalah membuat salah satu contoh dari persilangan monohibrid, baik yang dominasi penuh atau yang intermediate. Kalian tulis di kertas, kalian buat nama dan kelasnya, kemudian kalian kirimkan ke WA Ibu. Terima kasih. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi tentang monohibrid dominasi penuh dan intermediate yang telah Ibu jelaskan. Jika ada pertanyaan silakan kamu tanyakan ke Ibu melalui WA atau melalui email. Ya, setelah itu kalian harus mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Ibu tunggu sampai besok. Demikian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.